Ngapain sih? Iya nih, ada acara baru katanya, tapi nggak ada Hmm, visualnya nih. Bingung. iya ya, padahal nggak enak sih kalau kita ngobrol tanpa ada visual gitu. Mm-mm. Aneh emang nih pak produsernya. Aduh, 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 Weh, itu kita udah dipantau nih. Gimana nih? Ayo, 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 kita mulai aja yuk. langsung mulai. Oke. Halo Hijazu guys, selamat datang di Hijazu Podcast. Podcast yang sedikit belajar, banyak cerita. Hmm, gimana kabarnya? Kemarin habis UTS ya? Pusing gak sih? Pasti pusing dong. Pusing banget dong. Parah kan? Mm-mm. Eh, karena pusing itu kita jadi perlu refreshing kan. Yoi Nah, dong. refreshingnya itu dengan cara mendengarkan Hijasul Podcast. Yo, Yoi, mantap banget nih bridgingnya nih. Terlatih iya sepertinya. dong. Ah, iya dong. Gimana sih? Ah, Ah, udah jago memang. Oke, enggak jadi juga. ini di Oh podcast kali iya, ini iya, tuh iya. Sebentar, sebentar. apa tuh? Sebentar, Pai. Sebentar, Pai. Oke. Sebelumnya kita harus kenalan dulu nih, Pai. Oh iya bener. Kata Kan pepatah gak tuh mungkin apa ya? banget. Ada pepatah mengatakan gitu. Tak Tak kenal kenal maka maka tak sayang. tak sayang. Tak Sudah lama sayang kenal, maka tidak sayang-sayang. waduh, Aduh, aduh, malah aduh. curhat Parah. gitu kan. Jangan dong, jangan. Aduh. Oke, oke. Perkenalkan, nama aku Aulia. Di sini aku nggak sendirian. Ada, ayo Iwan, Pai, perkenalkan. Iwan. Ya, Iwan aja. Duluan aja. Iya, Iwan aja. Oke. Ini kita mau ngapain nih? Apa Hmm. yang bakal kita bicarakan? Topik apa nih kira-kira yang bakal kita bawa di episode perdana kali ini? Topiknya tuh bisa dibilang masih ada hubungannya ya sama ujian-ujian gitu ya. Apa tuh kira-kira? Hmm, Ada yang tahu nggak nih? ada yang tahu gak Duh, 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 nih? duh, duh. Mungkin dari kalian Ah, apa? ada yang pernah Ada yang tahu tahu gitu. nggak nih? Ada Hah, lah. Apalagi anak sastra Jepang ya. masa nggak tahu gitu kan apa itu Iya, jelepet atau cepet ya. JLPT? Ya udahlah, kasih tahu aja. Mm-mm. Inisialnya JLPT. Ya inisialnya JLPT Inisial. itu. Inisial. Atau yang biasa disebut Noryakushikeng ya, Pak ya? Oh, Nihon Noryosukin. No, astagfirullah. Nihongo Noryakushikeng. Noryoku Shiken. Ya Nggak atau apa-apa, Pak ya. Abis UTS kan capek ya, lihat i Jepang-Jepangan terus. Terus lidahnya tuh betul. kepleset gitu loh. Nggak Iya, apa-apa, Pak. Ya. jadi nggak biasa ngomong Indonesia nih. Aku jadi susah ngomong Indonesia begitu. Hmm. Nah, eh JLPT ini langsung aja kita ya ke bahasannya ya. Apa itu Iya, JLPT iya, gitu. iya. Apa itu JLPT? So, JLPT itu singkatan dari Japanese Language Proficiency Test. Ya, singkatannya JLPT itu atau tes kemampuan bahasa Jepang. Jadi basically ya kemampuan bahasa Jepang Anda akan dites dalam ujian tersebut. Hmm, apa ya? Oh, gitu Gitu ya. deh. Hmm, jadi di tesnya itu ada 3 tes, ada 3 sesi gitu. Yang pertama ada tes ibaratnya kayak tes baca, terus kayak tes vocabulary kayak tentang kosakata bahasa Jepang kalian itu. Terus yang terakhir tuh ada tes Chokai atau listening. Ya standar lah kayak tes-tes kemampuan bahasa pada umumnya gitu. Jadi tes itu mirip-mirip kayak tes TOEFL gitu ya, Pak ya? Ya kurang lebih sama. Mungkin bedanya di kayak penilaiannya gitu ya. Beda-beda Hmm, level. Mm-mm. oke. Jadi kan aku sebagai yang termasuk awam nih ya, maksudnya belum pernah ikut JLPT. Mm-mm. Gimana tuh cara daftarnya? Untuk pendaftarannya itu bisa melalui website dari
jlptonline.com apa ya atau .org lupa. Nah, pokoknya cari aja di Google JLPT online. Nah, ntar pas udah ada pengumuman kalau udah dibuka tuh biasanya apa ya? Kalau bentar sebelum pendaftaran tuh. Jadi JLPT itu ada diadakan 2 kali setiap tahunnya. Yang pertama ada di bulan Juni dan yang kedua ada di bulan Desember. Nah, untuk yang di bulan Juni itu pendaftarannya dibuka pada bulan Maret biasanya. Maret atau Februari gitu, itu udah buka. Sedangkan yang Desember itu udah buka dari Agustus atau Septemberan. Nah, di bulan-bulan itu udah buka pendaftarannya, jadi kalian tinggal daftar dan bayar tentunya ya, nggak gratis. Iya dong. Mm-mm. Dan biayanya berapa aja tuh, Pai? Kalau boleh tahu. Biayanya tuh beda-beda ya, tergantung tingkatan tesnya. Jadi aku lupa sih sebenarnya berapa bayarnya gitu. Ya pokoknya di atas 100-an lah, kayak rentang untuk yang N5 kalau nggak salah tuh 150 atau seberapa gitu. Terus N4 naik lagi harganya, terus N3 naik lagi harganya. Dan begitu pula sampai N1 tuh mahal N1. Yang satu makin mahal ya. Mm-mm. Oh Betul. iya, Mm-mm. Apa tuh? Senpai kan pasti udah beberapa kali gitu ya ikut JLPT gini. Bisa nggak diceritain pengalamannya gimana? Waduh. Eh, Oke, jadi aku sih sudah menjalani 3 kali ya, 3 kali ujian N3 JLPT. Pertama tuh di Desember 2018 itu tes N5 ya, itu yang paling rendah. Terus kemudian di tahun berikutnya Juni 2019 itu tes N4 di atasnya N5. Tapi gagal. Jadinya Ya, jadinya harus ikut lagi di Desember 2019 dan alhamdulillah berhasil. Untuk yeay. susah Itu yang tuh. N4 ya, Pak ya? Iya N4. Hmm, Malu sebenarnya nih umur segini masih N4 gitu. Yang lain udah pada N3. nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan ada usaha loh. Iya Ada usaha. usaha untuk lulus, ya nggak sih? Iya betul. So, Terus gimana, Pak? jadi apa ya, pengalamannya berarti mungkin dari persiapannya kayak kayak biasanya tuh mm, dari pihak kampus atau Hijasu sendiri itu biasanya ngadain simulasi untuk kayak latihan dengan suasana yang semirip mungkin dibikin dibikin semirip mungkin dengan ujian aslinya. Jadi udah dari jauh-jauh hari itu biasanya udah dilatih, udah belajar gitu ya. Kalau emang sadar dia harus belajar, jadi Sadar. Harus sadar harus dong. sadar dong. Kalau nggak Itu sadar, JLPT tuh bayar masalahnya. Kalau nggak bayar mah mm-mm. nggak sadar nggak apa-apa gitu loh. Iya, ya mending tetap belajar sih, biar kalau emang Ya, pengen tetap niat belajar lulus sih. ya. Soalnya kalau Yoi. sayang aja gitu duitnya. Nah, jadi ya biasanya tuh udah disiapin gitu ya persiapan belajar dari beberapa bulan atau sebulan, minimal tuh sebulan ya biasanya. Mm-mm. Pembelajaran belajar intensif itu kayak uh, kayak apa ya, ngapalin kosakata, terus latihan Hmm. baca, latihan dengar gitu. Terus pas sudah tes ya eh pas udah tes lupa gitu kan. Ya Ngeblank gitu ya, Pak ya? biasanya udah karena ini ada waktunya gitu, kayak kayak ujian biasa biasa pada umumnya itu ada waktunya. Ya biasanya pas ujian ya kalau gak kuat iman dan takwa biasanya lupa tuh apa yang udah dipelajarin. Tapi alhamdulillah saya nggak lupa-lupa amat ya. Nah, Di antara heeh, tes-tes itu, Pak, mhm, kan ada apa namanya semacam listening, terus yang grammar mhm. dan apa lagi tuh ya tadi? Itu yang paling susah menurut Senpai itu apa?
Ah, karena apa ya? Karena aku tipikal pelajar yang nggak terlalu bisa ngapalin gitu. Jadi kebanyakan yang susah tuh di kosakata. Heeh, Hmm, jadi harus ngapalin kanji dan ya tahu maksud dari cara bacanya gitu. Cara baca kanji itu yang nyebelin untuk dihafalin gitu. iya sih bener kanji tuh yang paling ribet, paling kompleks gitu ya Pak ya. Kayak Susah kayak anak-anak dihafalinnya. anak-anak yang terpilih doang yang bisa dengan senang belajar kanji gitu. Yang gak terpilih pada Mana ujinya susahan. banyak banget kan. Mm-mm. Kayak di N5 tuh udah ada berapa ratus kanji gitu. Terus ntar di N4 udah ada 1.000 kanji tuh tahu-tahu tuh. Ntar N3 nambah lagi jadi Mm-mm, berapa ribu kanji gitu. Jadi ya kalau gak dihafalin ya sebenarnya susah gitu. Jadi susah harus banget. dihafalin, betul. Oh iya, tahun 2020 sama 2021 ini kan gak ada JLPT nih. Jadi itu kayak apa ya, lumayan Ada menghambat juga ya Pak ya. mm kayak apa ya? Ada Gara-gara kekosongan. corona nih. Kayak ada kekosongan selama setahun. 2020 ya, 2020 tuh nggak ada tuh setahun. Tapi alhamdulillahnya di tahun 2021 ada lagi kan, cuma dibatasi. Oh So, iya, bener. udah tutup sih pendaftarannya, ngeselin. Aku nggak dapet lagi, sayang Iya, banget. itu dibatasin di Jawa tuh nggak ada yang dapet ya, Jawa Tengah ya. Iya, Nggak dibolehin heeh, ikut. nggak dibolehin ikut, sayang banget tuh. Jadi cuman domisili tertentu aja ya Pak ya. Kayak Jabodetabek, Palembang, Medan gitu, sama Malang tuh ada, sama Bandung, ada Bandung. Iya Bandung. Ya, Sayang banget. Padahal sayang kan banget. banyak yang butuh ya. Hmm, Apalagi JLPT itu termasuk syarat kelulusan ya Pak ya. iya, untuk jurusan sastra Jepang itu biasanya menetapkan si sertifikat JLPT ini sebagai penentu kelulusan gitu. Jadi macam-macam sih tiap univ, kayak ada yang minimal harus udah megang N3, ada yang udah minimal udah pernah nyobain N2 gitu. Jadi ya intinya itu jadi syarat lulus lah. Jadi sayang banget kalau nggak ada dan kalau belum punya Iya, gitu. iya, Mm-mm. iya sayang banget. Jadi paling nggak harus ada N3 ya Pak ya. Meskipun Iya, nggak untuk lulus nggak apa-apa Pak ya. Atau bagaimana? Atau gimana tuh? jadi gimana ya? Jadi sebenarnya tuh di kebijakan kampusnya tuh kayak ganti-ganti gitu loh. Jadi kayak tahun-tahun sebelumnya Hmm, tuh ada yang bilang senpainya tuh ada yang bilang kayak setidaknya minimal itu harus 3 kali nyobain N3. Itu nggak mesti lulus gitu. Jadi misalkan udah 3 kali nyoba gagal, itu bisa dilulusin. Terus kayak oh gitu. iya di angkatan tuh katanya harus harus bisa N3. Maksudnya kayak harus megang gitu. Tapi ya kayak entah Berat itu juga bener, ya. iya kayak entah bener atau enggak itu ya yang mana yang bener gitu. Mm, berat sih Semoga berat. apapun yang terjadi dimudahkan lah ya. Mm, Kasihan tuh yang ini yang angkatan 2017 yang sekarang nih. Kan dia Iya kan bener mereka banget. mereka tuh udah semester berapa ya? Udah Delapan semester ya? 8. Delapan Iya sekarang. 8. Udah masuk fase skripsian. Terus kayak beberapa dari mereka tuh yang aku tahu tuh ada yang belum megang N3. Jadi Hmm, mm, jadi harus ketunda ya Pak ya. Atau milih jalan lain. Ada jalan lain nggak sih Pak ya? Selain JLPT gitu. eh ini apa rumornya sih katanya gitu. Saya nanya-nanya dari senpai, tapi senpai juga kayak belum bisa memastikan kebenarannya. Jadi kayak bisa jadi kalau emang belum dapat N3 di tahun ini, itu Hmm, bisa dikasih keringanan gitu loh. Jadi meskipun nggak punya, jadi bisa ikut skripsian dan bisa lulus gitu. Cuma belum tahu tuh kebenarannya gimana, kayak masih kabar simpang siur lah. iya sih betul. Hmm, Soalnya JLPT kali ini bener-bener yang dibatasin banget. Nggak semua daerah bisa gitu ya. iya sayang banget. Terus mungkin kalau ada ini karena kalau jadi sebenarnya tuh selain JLPT itu sebenarnya ada untuk tes kemampuan bahasa Jepang. Tapi Hmm, tapi
Tapi sayangnya tuh Kenapa tuh? Tapi kenapa eh, tuh? tapi tapi tuh nggak semuanya mengakui tes tersebut. Kenapa gitu? Jadi kayak JLPT tuh kayak udah sebenarnya kayak karena mungkin apa ya, sistem yang cukup cukup udah ada lama, terus kayak udah dipakai di banyak tempat, jadi ya orang kayak perusahaan atau kampus tuh lebih merujuk pada kemampuan yang dites oleh JLPT, bukan Oh, bukan tes yang lain. Kalau apa ya, kalau di Unsur tuh sebelumnya ya, mungkin kamu udah masuk atau kayak 2019 kayak mereka tuh siapa? Jadi kayak Unsur si eh, sastra Jepang ini, prodi sastra Jepang tuh kayak kerjasama sama JLCT namanya tuh. Saya lupa hmm. CT-nya apa, C-nya itu apa gitu. Lupa. Jadi kalau misalkan pengen tes di situ buat syarat lulus tuh nggak apa-apa gitu. Jadi diakuin. Oh, tetap bisa ya? Mm, Tapi bayarnya jauh lebih mahal dari JLPT. Oh iya, Mm-mm. malah lebih mahal ya? Iya, karena kayak ibaratnya kayak bandingin buatan negeri sama swasta gitu. Oh iya. Heeh. Waduh, waduh, waduh. Iya, Berat. denger-denger sih sampai 400 apa ya buat tes doang kayak. 400. Mm-mm. Iya, kayak sayang kayak Satu kali tes tuh. iya, kalau gagal nangis itu. Aduh, mana satu kali tes. Misal gagal 400.000 hilang. Iya, Ya sayang banget kalau Allah, gagal. sayang banget. Nggak tahu tuh dari apa, dari mahasiswanya ada yang ngambil atau enggak. Jadi belum tahu. Kayak gitu ya. Mm-mm. Begitu guys, teman-teman. Oke, Sugoi. Yoi. Untuk kalian nih, sebelum menuju semester atas, kalau bisa dipersiapkan lagi untuk belajar dan nyicil lah ya, paling nggak Iya, nyicil nyicil. N5, N4 gitu. Mm-mm. Ya syukur-syukur langsung N3 gitu ya. Jadi bisa berkali-kali misal gagal, bisa diulang lagi gitu. Jadi apa ya, beberapa senpai atas tuh ada yang apa ya, memiliki langkah-langkah yang berbeda gitu loh. Jadi diajarin gitu, kayak udah didoktrin kadang. Jadi dibilang tuh kalau misalkan kamu udah masuk sasjep, ini nggak semua senpai ya, tapi kayak beberapa ada yang bilang tuh kayak misalkan harusnya ya kalau udah semester semester apa ya, kalau udah masuk setahun masuk sasjep itu harusnya bisa langsung ngambil N4. Hmm, Jadi harus. iya, jadi kan masuk sasjep tuh kira-kira pas semester gasalnya tuh kan Agustus ya, berarti kan ikutan JLPT-nya tuh bulan Desember. Jadi kayak Yang Desember. ada senpai yang nyaranin ya nggak usah ngambil, kalau emang gak ada duit mah nggak usah ngambil yang Desember, langsung ngambil yang Juni dan ngambil N4 gitu. Ada yang kayak gitu. Oh, langsung N4 ya. Mm-mm. Tapi ada juga Dulu yang tuh aku kayak gitu, Pai. ada yang ya, Mau kayak gitu. berarti awal yang setuju yang kayak gitu ya langkahnya ya. Iya, tadinya aku nggak ikut yang bulan Desember dan teman-teman ada yang ikut di bulan Desember. Cuman Hmm, pas bulan Juninya apa ya, Juni atau Juli itu udah mulai ini kan, mulai ada corona gitu kan. iya, Nah, nggak jadi tuh mau tes. Ya Allah, sedih banget gak sih? sedih lah itu. Bulan Iya, padahal udah nunda gitu kan. iya. Udah mau ikut NM4 deh, nggak apa-apa deh, bisa gitu kan. Hmm, Nggak jadi tes. Aduh, kayak waduh. mana sekarang juga nggak bisa. Hmm, Bener-bener belum nyicil sama sekali gitu. ya setidaknya sih ya nyicil lah, belajar gitu. Belajar ntar Kalau setidak. belajar mah pasti ya Oh, ada mata kuliahnya juga kan. oh iya, ya, ada mata kuliah N5 Mm, N4 N3 ya tuh. yo, N3 Mm, sih parah banget, banget. udah susah kan Eh, N3 matkulnya. iya, mulai susah tuh N3 tuh. Udah mulai kemana-mana gitu. N3 tuh kalau kalau online tuh jadi lebih lebih susah menurutku. Soalnya Iya, mm-mm. Asli, asli. Gimana ya? kayak banyak banyak hal kayak dari mulai bunpo atau
tata bahasa sampai apa ya? Ya pokoknya sebenarnya masalah utamanya kayak di tata bahasanya gitu yang perlu dijelasin lagi penggunaannya. Soalnya di soal Iya, N3 sendiri tuh banyak yang mengecoh. Jadi ya butuh treatment lebih lah untuk N3 harusnya ya. Tapi ternyata malah terbatas gini. iya makanya kan mau Mm-mm. gimana lagi gitu. Mau nggak mau ya harus belajar sendiri kalau kayak gitu. Iya harus belajar sendiri sih mau gak mau. Mm. Ada tuh sensei yang jualan buku N3 sama N2 tuh mungkin bisa jadi referensi. Oh iya iya, Bayu kemarin Sensei. tuh kemarin tuh kelasku tuh dapet ini sama Bayu Sensei kan, ditawarin beli buku, terus akhirnya semuanya pada ngelis, pada beli. Lumayan kan N3 dapetnya. Bikin bikin buku ya Sensei itu Iya bikin buku sendiri tuh. jago banget. Kita udah promosin bukunya Sensei, boleh lah di sponsorin gitu ya buku. Dapat iya ya, Bisa lah ada. dapat aduh lah sedikit lah ayah Ya bisa Sensei lah. cuan dikit ya. Ya komisinya lah ya. Bisa lah bisa. Iya boleh Kita lah, pasarin bisa. nih. Hayu, Ayo. lumayan. Berapa nih Pak? Kemarin berapa ya Apanya? Harganya? harganya, harga bukunya? Yang aku beli sih yang 60.000 ya, yang Oh tingkat iya iya N3 bener-bener sama N2. 60. Mm-mm. Ayo, barangkali ada yang berminat untuk beli buku N3 di Bayu Sensei, harganya 60.000. Bisa langsung hubungi Bayu Sensei. Tapi kalau mau hubungin ke kita juga nggak apa-apa. Cuman nanti bisa ditambahin. Iya, nggak apa-apa, sedikit aja nggak apa-apa. Yang Oh, penting oke oke. ada gitu loh. Iya nggak sih? Ya ada Enggak, ada. enggak, enggak, enggak. Kita Enggak kita bercanda. diomelin Sensei, jangan. Hmm. Kita Ini udah dipantau juga ini sama sama Bapak Eksekutif. eksekutif produser. Wah, ini kok malah jadi Iya ini. online shop ini. Nggak boleh kan harusnya. Memang jiwa-jiwa mencari cuannya menggebu-gebu. Hmm. Ini mungkin sambil ngomongin mumpung masih ngomongin JLPT ya. Eh, Mm-mm, Kalau dari Aul sendiri tuh misalkan misalkan nih JLPT mm-mm. ntar ada lagi tuh mau langsung ngambil N3 atau N4 nih? Atau langsung Kalau N2? aku, kalau aku sih kayaknya mau nyoba N4 dulu sih. Karena Ah, aku sama sekali belum ngerti sistemnya gimana kan. hmm, hmm, hmm. Jadi kayaknya N4 dulu. Belum berani sih kalau harus langsung N3. Masih apa ya? Belum ngerti caranya juga. Gimana ya, Oh, Pak? Kalau masih awam kayak gini gitu kan. Belum ikut sama sekali. Sistemnya gimana juga belum tahu. jadi Masih daripada rumit gitu. daripada ngawang-ngawang yang belum yang mungkin Iya, lebih yakin juga nggak sih kalau untuk pertama kali. iya, iya. Ya siapa tahu kan dapat ini ya, apa lulus kan dapat yang penting tuh bisa megang sertif gitu. Ya nggak apa-apa N4 gitu loh. Kan lumayan ya dapat pegangan gitu seandainya lulus. Adalah N4. Mm-mm. Itu N4 bisa dipakai buat magang kalau nggak salah. Jadi Iya kan lumayan tuh makanya. daripada gak punya Iya, sama sekali. mm-mm. Anak sastra Jepang nggak punya sertif JLPT itu kayak aduh gimana banget gitu. Bagai apa ya? Mie ayam tanpa kuah gitu. Kurang Aduh, hambar. bar Nggak hambar sih, kurang. kurang itu. Oh iya, Pai. Hmm? Jadi kan JLPT kan diadakan cuman di tempat-tempat tertentu, di kota-kota tertentu. Iya betul. Nah, kira-kira ada nggak apa ya yang menentukan kenapa milih di kota tersebut? Dan ada apa sih? Ada alasan khusus gitu nggak sih? Terus ada Hmm, yang kejadian unik atau apa gitu? Ya untuk yang menentukan kenapa di kota tersebut ya biasanya kan JLPT ini diselenggarakan tuh pas lagi masuk kuliah biasanya tuh. Jadi belum libur kan. Mm-mm. Jadi kita masih untuk yang sastra Jepang Unsut tuh masih di Purwokerto. Jadi biasanya pada ngambil yang deket dari Purwokerto. Jadi di bulan Desember tuh ada lokasi yang paling dekat itu Yogyakarta. Sedangkan yang bulan Juni itu di Semarang.
Nah, biasanya untuk yang Oh, eh, eh, hijasu. Untuk yang sastra Jepang Unsur tuh kebanyakan orang-orangnya pada ngambil di dua tempat itu. kebanyakan di situ ya. Yang Mm-mm. paling deket. Iya. Untuk apa ya, pengalaman unik ya, sebenarnya ini udah rahasia umum gitu kalau sebenarnya JLPT ini kayak liburan berkedok tes gitu. Iya ya, bener juga ya. Heeh. Pada pada janjian gitu ya, Pak ya. Iya, biasanya tuh berangkat bareng-bareng gitu ke stasiun, terus nginep di villa atau hotel. Kalau punya duit hotel bareng-bareng. Iya, lumayan ya kalau kayak gitu jadi lebih hemat nggak sih? Kalau bareng-bareng. Bareng-bareng Jadi, enak sih pastinya. nah tapi kadang karena formatnya gitu, sambil nikmatin kotanya atau liburan gitu, jadi kadang Hamin satu tuh bukannya belajar malah main gitu. Loh, tapi justru nggak apa-apa loh, Pak. Jadi emang apa ya, lebih dianjurkan buat nggak hamin satu gitu tuh, lebih dianjurkan buat nggak mikirin itu dulu gitu loh, Pak. Hmm, Takutnya malah stres. ada Biasanya benernya malah sih. kayak gitu. Jadi ada yang bilang kalau udah yang penting tuh udah belajar dari jauh-jauh hari. Nah, pas mendekati hari tes, ya udah los aja. Yang penting nanti pas ngerjain yakin aja sama apa yang dipelajarin gitu. Harus Harusnya, yakin. harusnya kayak gitu. Harusnya. Iya, yakin lah. Tapi Masa kalau nggak yakin? tapi misalkan kalau tidak belajar dari jauh-jauh hari terus Hamin satu malah liburan. Nah, itu aduh, kalau itu sih Ya, ya itu soalnya resiko ditanggung penumpang. iya. Soalnya beberapa temanku termasuk aku sendiri tuh kayak gitu kadang ya. Yang ditiru lah ya buat para pendengar ya. Yang Jangan, ditiru. jangan, jangan. Jangan Hmm, ditiru. iya tuh Tapi biasanya. emang kebanyakan kayak gitu Iya sih. biasanya kayak gitu, kayak Hamin satu, misalkan di Jogja ya berarti Hamin satu malam-malamnya gitu pada nikmatin Malioboro. Hmm. Itu kan asik tuh, relax gitu kan, kayak calm before the storm gitu. Kalau yang di Semarang Waduh. keren istilahnya. Kalau di Semarang tuh ya pada jalan-jalan ke pecinan biasanya tuh mereka makan-makan. Kita tuh ada Hmm. biasanya makan-makan di situ. Banyak yang jualan. Ya asik lah itu. Dua tempat itulah keren. Mengisi stamina dulu gitu ya. Mengisi Iya. energi sebelum bertarung gitu. Betul. Esoknya bertarung. Iya, pagi-pagi udah seger. Ngeblank. Seger karena kekenyangan ngeblank gitu kan. Ngeblank. Aduh, apa ini? Apa nih? Jangan. Apa yang harus aku kerjakan? Iya. Jangan, jangan, Ya jangan itu kadang sampai. kalau mainnya sampai malam gitu tuh kayak ntar tidurnya lebih malam lagi. Terus Biasa, ngantuk pagi-paginya. manusia-manusia milenial ini suka banget begadang. Iya, padahal udah diingetin sama Bang Haji ya, gak boleh begadang gitu. Iya, begadang, jangan begadang gitu. Mm-mm. Begitu teman-teman semuanya, Hijazu Boy, nggak boleh Iya. begadang. Mungkin kalau kalian yang masih Kalau tidak merencanakan, ada, ya belum merencanakan apa yang dibegadangin gitu, kerjaan penting, mending gak usah hmm, begadang. ya jangan. Apalagi eh begadang, overthinking tuh jangan ya, jangan. Waduh. Capek, capek yang di overthinkingin. Kalau overthinkingin kanji nggak apa-apa kali, siapa tahu inget kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Nah, itu kayaknya wajib nggak sih? iya wajib lah itu harus dipikirin, kanji itu jangan dilupakan karena susah ya, mentang-mentang susah jangan ditinggalkan gitu. Jangan, jangan ditinggalkan. Karena begitu ditinggalkan, udah Hmm, nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca. iya susah Karena dari. kanji itu termasuk yang paling penting ya, komponen yang paling penting dalam belajar bahasa Jepang. Iya betul, ibarat kalau kalian baca terus gak tahu hurufnya, kalian mau baca apa gitu. Jadi Iya, bener banget. kanji itu sangat penting ya teman-teman Hijasugoi atau Hijasugoi teman-teman. Iya, juga Oh, teman-teman. mungkin kalau Hijasugoi sekalian ada rencana untuk ngambil JLPT tuh sekalian tuh bisa tuh buat PDKT sama gebetannya. Hamin satu Wah, diajak main asik. gitu kan. Bisa tuh. Oh iya, betul.
Iya ya, mumpung di luar Purwokerto sekalian jalan-jalan sama gebetan gitu kan. Iya kan Kalau asik. barangkali ada kenalan gitu kan di sana, Iya main tuh. ke sana, Mm, modus. modus Iya nyari deh, nyari aku ada, kenalan. iya, aku ada JLPT nih di kota kamu. Ketemu yuk, meet up yuk. Aduh, Jarang-jarang aduh. loh, ya sih. Modus Tips banget. ini loh, tips loh. Oh, ya itu Nggak tips. apa-apa, boleh kok. Jadi tips tuh sebenarnya nggak perlu tentang JLPT-nya ya, lebih bisa juga ke kehidupan di samping JLPT gitu. Iyalah, iya harus harus diterapkan itu. Penting Itu banget namanya mengambil kesempatan. dalam kesempitan. Oke. Kan mumpung ada kesempatannya, diambil. Jangan Mm-mm. dianggurin. Iya, siapa tahu kalian. Kapan lagi gitu loh. Iya, kapan lagi? Kapan lagi kalian dapat titel N3, N4, N5 terus dapat titel Taken gitu kan. Nah, lumayan itu. Sesat banget. Ya Aduh. terserah mau mau diikutin atau enggak. Ya. Yang penting sebijak-bijaknya kalian Mm. aja. Tapi saranku sih diikutin aja ya. Iya, Iya nggak sih? resiko tanggung sendiri tapi ya. Jangan Iya, salahin resiko tanggung kami. Kalau sendiri. ternyata kalian dapat titel Tekken tapi nggak dapat titel N3, N4, N5 atau N2, N1, jangan salahkan kami. Kami hanya memberi saran. Iya, betul. Betul sekali. Yang penting kalian harus belajar Belajar. untuk JLPT. Yoi, betul sekali. Yeay. Oke, mungkin sekian dulu topik bahasan tentang JLPT ini. Hmm. Udah berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol panjang Uh, lebar dari tadi udah sama lama Iwan lah pokoknya. Senpai. Kayak 30 menit lebih Iya kayaknya. kan? Hah? Lumayan banget tuh. Jadi untuk kalian yang akan mengikuti JLPT semoga dilancarkan, dan buat yang belum dapet tiket sabar dulu ya, sabar sambil nunggu, sambil latihan lagi, Betul persiapan tuh. dimantepin lagi gitu kan. Iya. Semoga selanjutnya bisa dapet tiket tuh. Iya, semoga dapat slot ya ntar di kesempatan berikutnya. Oh ya, mungkin sama Amin. sama buat kalian yang bingung akan JLPT, semoga apa ya, bahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian gitu. Iya dong, harus Harus ya. bermanfaat. Soalnya kita tadi kebanyakan Harus. bercandanya nih daripada bahasannya gitu kan. Ya, Gak apa-apa. ya sambil kan tadi sesuai ini ya, sesuai slogan ya. Sesuai dengan slogan. Mm-mm. Sedikit Belajar belajar, banyak banyak cerita. ceritanya. Oke. Oh iya, buat teman-teman Hijasubai, kalau misalkan ada topik-topik, ada saran topik yang pengen dibahas, bisa komen di kolom komentar ya. Iya, Pasti betul. bakalan ada topik-topik yang menarik yang bakal kita bahas. Iya. Pasti dong. Oh, tentunya ntar kedepannya kita bahas berbagai topik yang menarik yang mungkin yang belum kalian temukan mungkin ya di podcast lain ya. Tapi bisa kalian Iya, temukan di podcast Hijasu ini. Oke, yoi. mungkin kita kedepannya akan melibatkan Hijasugoi sekalian ya dalam pembuatan konten podcast, yaitu dengan cara kalian para Hijasugoi diharapkan melakukan submisi ya. Ntar itu linknya Iya, akan disertakan di kesempatan berikutnya. Jadi kalian bisa kayak submit sesuatu tentang kayak mungkin cerita atau apa berdasarkan tema yang akan kita bawakan di episode-episode selanjutnya. Jadi ditunggu aja untuk hal itu, oke? iya betul banget tuh. Asik kan? Kalian dilibatkan, asik kan? Gak Asik dianggurin. dong. Iya dong. Kan kalian jadi dianggap ada. Kehadiran kalian tuh dianggap loh. Iya. Kan. Jadi tolong banget ya buat kalian didengerin sampai selesai. Karena ini cukup apa ya? Berarti. Mengandung informasi yang ya lumayan lah ya. Iya. Untuk para Hijasugoi, terima kasih udah mendengarkan podcast kali ini. Betul. Semoga kalian betah-betah dengerinnya. Amin. Dan semoga kalian juga
Apa ya? Tetap mau mendengarkan podcast-podcast kita yang berikutnya karena pastinya bakalan ada topik-topik menarik yang harus banget kalian ikuti. Betul banget. Tunggu aja di episode-episode selanjutnya ya. Yoi. Dah, mata Mata nih. nih. Bye bye. Yeay, bye-bye. Bye bye.